Oke, masih kedengaran suara saya, Dek? Halo? Iya, terdengar, Pak. Oke. Oke, biar oke, saya lanjut ke bentar. Oke, ikatan kimia ya. Oke. Oke, nah dalam ikatan kimia, sekali lagi dalam ikatan kimia yang menentukan kaitannya dengan ikatan itu adalah elektron valensi. Oke, kita sudah belajar mengenai susunan berkala. Oke. Nah, bagaimana kalau mengetahui elektron valensi? Caranya bagaimana, Dek? Masih ingat? Yaitu harus tahu nomor atom. Kalau dari nomor atom kita tahu jumlah elektron, dari jumlah elektron kita tahu konfigurasi elektron, dan dari konfigurasi elektron baru kita tahu jumlah elektron pada kulit terluar. Oke. Nah, yang dimaksud dengan elektron valensi adalah yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Oke, ini nanti akan menentukan apakah suatu atom, suatu unsur akan aktif atau sangat reaktif atau tidak. Oke. Nah, elektron valensi sekali ini yaitu banyaknya elektron yang terdapat pada kulit terluar. Kira-kira itulah yang dimaksud dengan elektron valensi. Oke. Nah, elektron valensi ini akan menentukan golongannya ada di mana. Oke. Nah, perhatikan, kalau saya punya elektron valensi 1, artinya konfigurasi elektron terluarnya 1, maka dia ada di grup daripada golongan 1. Oke, perhatikan. Jadi kalau saya tahu konfigurasi elektronnya NS1, N itu adalah kaitannya dengan periode atau kulit. Kemudian 1 berarti adalah jumlah elektron pada subkulit terakhir 1, maka dia ada golongan 1A. Saya kira ini sudah ya. Termasuk golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti ada di NS2 dan elektron valensinya jumlahnya 2. Oke. Berikutnya kalau golongan 3 sama, nah sekarang sudah ada PD ya, oke. Yaitu jumlah elektron valensinya 3, yaitu sudah NP1. Oke. Golongan 4, oke, golongan 4 sama. Nah, kalau yang masuk dengan A itu kaitannya dengan golongan utama ya. Walaupun sekarang susunan berkala tidak ada A dan B ya. Kalau B biasanya golongan transisi. Kalau A adalah golongan utama zaman dulu. Nah, sekarang adalah dari golongan 1 sampai dengan golongan 18 kan kira-kira gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Nah, walaupun demikian karena sangat menentukan di sini, maka golongan kaitannya 5A contohnya adalah nitrogen. Oke. Nah, ada elektron valensinya 5. Oke, termasuk nanti perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Nah, elektron valensi ini akan menentukan apakah cenderung melepaskan elektron atau cenderung menangkap elektron atau menggunakan secara bersama-sama. Oke, Dek, masih kedengaran suara saya? Slide-nya juga kelihatan? Halo? Masih, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi. Bahwa elektron valensi itu akan menentukan golongannya ada di mana. Nah, perhatikan di sini, ya elektron valensi itu akan nantinya menentukan apakah unsur tersebut melepaskan elektron menjadi kation atau cenderung menangkap elektron menjadi anion, sehingga nanti akan terbentuk ikatan ion. Atau sebaliknya, oke, ada yang ada di tengah-tengah. Contohnya misalkan golongan 4A, contoh karbon misalkan. Oke, karena karbon itu ada di tengah-tengah, berarti ya susah melepaskan elektron, susah juga menangkap elektron. Maka nanti akan terjadi penggunaan bersama-sama elektron di dalam suatu ikatan.
Maka ikatannya itulah yang nantinya dikenal sebagai ikatan apa, Dek? Masih ingat? Halo? Ikatan apa kalau menggunakan secara bersama-sama elektron dalam ikatan? Kovalen, Pak. Kovalen. Oke ya. Oke, saya kira nggak masalah di sini. Nah, sedangkan yang 8A berarti kan sudah penuh. Kalau sudah penuh ya artinya sudah stabil. Nah, itu yang biasanya dikenal sebagai golongan gas mulia ya. Oke, semuanya berupa gas, merupakan monoatomik juga ya. Monoatomik, jadi hanya satu atom khusus untuk gas helium. Jadi kalau kita perhatikan 8A berarti konfigurasi elektronnya sudah penuh ya, Ns2np6 berarti 8 di sini. Berarti dia sudah stabil, maka ada istilah aturan oktet. Oke, ada aturan oktet. Oke, saya kira sudah di SMA sudah. Nah, ini perhatikan yang umum yaitu golongan A, yaitu golongan 1 alkali dan alkali tanah golongan 2A. Nah, golongan 3, 4 dan seterusnya sampai 8. Oke. Nah, ini kaitannya dengan jumlah elektron valensi. Nah, biasanya pengisian atau penulisan daripada elektron yang keluar ini sesuai dengan aturan Lewis, perhatikan, oke? Sesuai dengan aturan Lewis. Nah, misalkan hidrogen hanya 1 elektron valensi, lithium hanya 1. Kalau berelium, nah perhatikan di sini, ya 2, magnesium 2 sesuai dengan aturan Lewis. Jadi penulisan daripada elektron valensi sesuai aturan Lewis. Misalkan sekarang karbon, nah ada 4, itu ada kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kalau nitrogen, nah perhatikan sekarang sudah ada berpasangan deh. Jadi 1 pasang elektron di dalam nitrogen ya, kaitannya elektron valensi. Kalau oksigen berarti ada 2 pasang elektron berpasangan dan 1 masih tidak berpasangan, tunggal ya, dan seterusnya lah kira. Nah, kalau neon perhatikan di sini semuanya sudah berpasangan, ada 8 kecuali helium, perhatikan, kecuali helium ini juga stabil ya. Oke, ini perkecualian. Oke. Jadi helium itu perkecualian hanya 2, biasanya sih 8. Oke. Saya kira nggak masalah ini. Nah, sekarang kita menginjak ke ikatan ion. Tadi sudah disinggung bahwa atom-atom atau unsur yang elektron valensinya cenderung ekstrim ke kiri, artinya jumlah elektron valensinya 1 atau 2, atau elektron valensinya ekstrim ke kanan, terutama adalah 6 dan 7 elektron valensinya, maka dia akan bisa menangkap elektron sehingga menjadi anion, kan kira-kira dia. Nah, perhatikan lithium. Oke, struktur Lewis-nya seperti itu. Jadi pedot, jadi penggambaran daripada struktur Lewis seperti itu. Nah, perhatikan kalau berinteraksi dengan fluor, oke. Nah, dia nggak bisa berinteraksi seperti itu saja. Perhatikan. Nah, dia harus merubah diri menjadi ion positif dan ion negatif. Oke, mekanismenya bagaimana? Nah, perhatikan mekanismenya. Karena lithium itu ada 3, yaitu 1 elektron valensi, berarti dia akan melepas. Sedangkan kalau fluor ada 7 elektron valensi, dia akan menangkap elektron. Oke, sehingga nah menjadilah lithium sekarang plus 1s2. Sedangkan kalau mirip seperti helium, sedangkan kalau fluor sekarang menjadi 8, itu mirip seperti neon, perhatikan. Oke. Artinya apa? Artinya stabil. Lithium juga stabil, mirip seperti helium. Nah, perhatikan. Perhatikan ini prosesnya. Jadi lithium melepaskan 1 elektron. Oke. Pada saat melepaskan elektron, masih ingat energi apa yang terlibat, deh? Halo? Ada yang bisa tahu? Energi apa yang terlibat pada saat pelepasan elektron? Ionisasi. Oke, ionisasi. Apa itu ionisasi, deh? Masih ingat kembali?
Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dalam fasa gas, Pak. Oke, itu yang pentingnya ya. Jumlah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dalam fasa gas, itu harus ingat ya. Oke. Nah, ini sedangkan fluor, oke, supaya menjadi 8, dia harus menangkap energi, oke, dan energinya dikenal sebagai afinitas elektron. Oke. Nah, kalau afinitas elektron karena membentuk ikatan, berarti ada energi yang dilepas. Kalau energi ionisasi adalah positif ya, karena dibutuhkan energi. Oke. Nah, sekarang menghasilkan seperti ini. Nah, perhatikan sekarang. Karena sama-sama stabil sekarang, litium stabil sesuai dengan helium, fluor juga stabil sesuai dengan neon, ya, maka dia bisa membentuk ikatan. Nah, perhatikan di sini antara ion positif dengan ion negatif, ya. Maka interaksinya ini dikenal sebagai gaya Coulomb. Oke, gaya listrik, gaya Coulomb. Di antar muatan yang berbeda itu pasti terjadi tarik menarik. Oke. Nah, perhatikan di sini terjadi tarik menarik antara ion positif dengan ion negatif. Nah, tarik menarik seperti ini dikenal sebagai gaya Coulomb. Oke. Nah, ikatan yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif dikenal sebagai ikatan ion. Perhatikan. Oke. Jadi ikatan ion tadi ya. Oke. Jadi ikatan ion seperti ini deh. Oke. Oke. Sekarang apa namanya? Proses pembentukan ion, ikatan ion kita sudah tahu. Nah, sekarang kita menginjak energi elektrostatiknya apa? Oke. Nah, biasanya tidak disebut sebagai energi elektrostatik, berarti energi kisi. Ya, lebih kerennya adalah energi kisi. Apa itu energi kisi? Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan atau untuk memisahkan ion-ion dari fasa padat, dari fasa padat menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Perhatikan, ini penting ya. Yang dimaksud dengan energi kisi adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan ion-ion dalam padatan menjadi ionnya dalam fasa gas. Perhatikan. Oke. Contohnya, nah perhatikan di sini. Nah, ini besarnya energi elektrostatik atau energi kisi. Kalau saya punya NaCl, perhatikan ya, padat berubah menjadi Na plus gas dan Cl gas. Oke, maka energi ini dikenal sebagai energi elektrostatis atau energi kaitannya dengan gaya Coulomb. Oke. Nah, besarnya energi, perhatikan, itu sangat bergantung daripada besarnya muatan dan sangat bergantung daripada jarak antar ion. Perhatikan. Jadi besarnya energi kisi atau dikenal sebagai energi elektrostatik akibat gaya Coulomb itu sangat dipengaruhi oleh besarnya, perhatikan ini, besarnya kation, muatan kation maupun anion, dan juga jarak antara kation dan anion. Nah, ini perhatikan. Oke. Ki plus adalah muatan daripada kation, sedangkan Ki negatif adalah muatan daripada anion. Oke. R adalah jarak antara kation dan anion, jarak. Oke, jadi antara ion, jadi kaitannya dengan ion positif dan ion negatif, yaitu antara kation dan anion. Oke, nah perhatikan dari persamaan ini kita bisa melihat sekarang bahwa energi yang diperlukan dalam bentuk energi kisi semakin besar muatan, jadi energi kisi juga akan semakin besar. Semakin pendek jarak ikatan, berarti energi kisi juga akan semakin besar. Oke? Jadi sekali lagi,
besarnya energi kisi ini sangat bergantung daripada muatan antara kation dan anion karena berkaitan dengan interaksi gaya Coulomb. Oke, dan juga jarak. Oh, perhatikan deh. Masih kelihatan slide saya? Halo? Slide-nya masih Masih kelihatan deh? terlihat, Pak. Oke. Nah, saya punya MgF2 dengan MgO. Kira-kira yang mana energi kisinya lebih besar deh? MgF2 atau MgO? Ayo. Yang mana energi kisinya lebih besar? Tadi sudah disinggung. Sangat bergantung daripada muatan dan jarak antar ion. Nah, karena kita tidak tahu jarak antar ionnya, nah kita lihat adalah muatan, benar ya? Jadi perhatikan di sini. Nah, ternyata MgO jauh lebih besar dibandingkan dengan MgF2. Kenapa? Ya jelas. MgO muatannya terutama O dan F itu berbeda. O itu adalah -2. Kalau F adalah -1 ya. Makanya energi kisi daripada MgO lebih besar. Oke. Perhatikan di sini. Kaitannya dengan muatan yang menyebabkan perbedaan antara energi kisi MgF2 dengan MgO. Oke. Berikutnya, kira-kira yang mana lebih besar energi kisi antara LiF dengan LiCl? Yang mana, Dek? Halo? Ya, lihat dari jari-jari kan ya. Oke, karena kalau lihat dari ionnya sama, Li+1, F-1, Li+1, Cl juga -1 kalau lihat dari muatan. Nah, yang membedakan sini jari-jari. Nah, jarak. Oke, jadi jari-jari atau jarak antara LiCl lebih besar. Akibatnya apa? Nah, energi kisinya pasti akan lebih kecil. Perhatikan. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi ini berkaitan dengan energi kisi ya. Jadi sangat bergantung pada muatan dan juga jarak. Oke. Jadi berbanding lurus dengan besarnya muatan kation anion dan berbanding terbalik dengan jarak. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan ini penting kaitannya dengan energi kisi. Oke. Perhatikan deh. Jadi kalau dari perhatikan pembentukan LiF padat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, ini reaksi yang di bawah ini dikenal sebagai reaksi apa, Dek? Halo? Reaksi yang di bawah ini dikenal sebagai apa? Pembentukan, Pak. Energi pembentukan. Kalornya atau entalpinya dikenal sebagai entalpi apa? Delta HF ya, Pak. Delta apa? Ini kan ada delta H0 minus 594,1 kilojoule. Ini dikenal sebagai entalpi apa? Masih ingat kan, baru kita sudah belajar kaitannya dengan termokimia. Oke. Jangan lupa ya, bentar lagi ujian, bahwa yang dimaksud dengan reaksi yang di bawah ini adalah yaitu reaksi pembentukan. Oke, reaksi pembentukan, maka entalpinya dikenal sebagai karena standar, jadi entalpi pembentukan standar daripada LiF. Oke. Kenapa saya dikenal sebagai entalpi pembentukan standar? Karena pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Oke. Nah, perhatikan sekarang proses terbentuknya
ikatan. Perhatikan. LIS, jadi Li dalam padatan harus berubah dulu menjadi Li gas. Energi apa yang terlibat di sini, Dek? Li padat menjadi energi Li gas. Prosesnya apa namanya? Padat jadi gas, sublimasi, Pak. Sublimasi, oke. Energinya dikenal sebagai energi apa? Kalornya, entalpinya sama? Ayo, cepat deh. Kalornya dikenal sebagai kalor atau entalpi sublimasi, sama saja kan ya? Oke. Nah, perhatikan kenapa positif? Ya jelas, dari padat menjadi gas. Oke, dari padat menjadi gas. Kemudian dari fluorin menjadi atom fluor. Energinya apa? Reaksinya apa, Dek? Halo? Dari fluorin gas menjadi yaitu atom fluor. Reaksinya apa namanya? Halo? Energi apa reaksinya? Reaksi ya. Oke, reaksi disosiasi atau penguraian. Oke. Reaksi disosiasi atau penguraian. Nah, sekarang baru dari litium gas menjadi litium plus gas, nah baru energi ionisasi. Maka ini positif nilainya, Dek ya. Oke, delta H3 adalah energi ionisasi. Sedangkan fluor gas menjadi fluor negatif gas, maka dikenal sebagai apa namanya? Afinitas elektron. Oke. Jadi energinya dikenal sebagai afinitas, maka tandanya negatif di sini. Oke. Nah, kemudian dari litium gas plus fluor gas menjadilah padatan litium fluorida. Oke. Maka energi ini dikenal sebagai energi kisi. Nah, tadi sudah dihitung ya. Kalau energi kisi adalah kebalikannya praktek. Adalah dari sini ke sini ya. Yaitu energi yang dibutuhkan pada saat pemutusan ikatan, yaitu padat kristal menjadi ion-ionnya dalam fase gas. Nah, inilah energi ionisasi. Nah, kebalikannya bagaimana, Dek? Kalau kebalikannya bagaimana? Ya, kebalikan daripada energi ionisasi, oke? Oke. Nah, tadi energi ionisasi energi kisi adalah positif dengan arah ke sana, maka kebalikannya perhatikan ini, Dek, negatif, oke? Bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa ngikutin? Sekali lagi, yang dimaksud dengan energi ionisasi definisi tadi adalah energi yang dibutuhkan, oke, untuk menguraikan ion-ion daripada suatu padatan menjadi ion-ionnya dalam fase gas. Nah, karena arahnya sekarang kebalik, perhatikan. Karena arahnya kebalik, perhatikan di sini, deh, maka di sini tandanya negatif. Kalau ini kan tadi positif energi isi ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, deh, lingkar Bohr-Haber. Oke, sesuai dengan hukum siapa, deh? Bahwa entalpi pembentukan ini sama dengan penjumlahan daripada semua ini, karena ke sini dengan mutar ini kan sama ya. Oke. Karena entalpi adalah fungsi keadaan. Oke, biasanya berlaku hukum siapa, deh, di sini? Oke, fungsi keadaan. Hukum siapa? Halo? Masih dengar, deh? Berlaku seperti ini kan? Hukum siapa ini, deh? Hukum Hess, Pak. Oke, hukum Hess ya. Oke. Saya kira kuliah kita sampai di sini dulu ya, berkaitan dengan langsung ke ikatan karena waktu ya. Jadi kalau nanti minggu depan persiapan ujian, silahkan kita bisa diskusi berkaitan dengan persiapan ujian Jumat depan ya. Karena minggu berikutnya kita tidak ada kuliah informasinya. Karena
minggu ujian. Jadi kita ketemu hanya hari Jumat saja. Nanti kalau tidak ada, mungkin 1 jam saya gunakan untuk diskusi kaitan persiapan ujian, maka 1 jam berikutnya untuk hari Jumat saya bisa gunakan untuk kuliah berikutnya, ya, biar tidak terlambat kuliahnya. Oke, saya kira cukup sekian hari ini. Oke, sampai ketemu besok pagi ya. Jangan lupa sekali lagi besok ada kuis ya. Kita ketemu. Kuisnya jam berapa, Dek? Masih ingat? Jam 8, Pak. Jam 8 Oke, jam pagi, Pak. 8. Oke, jangan lupa ya. Oke. Jadi sampai ketemu besok pagi ya di ruang kuis ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat. Sekali lagi saya mohon maaf awal kuliah tadi ballpoint layar saya bermasalah. Ternyata diganti baterainya. Sudah bisa. Oke, saya kira cukup sekian. Ya, sampai ketemu besok pagi untuk kuis pertama. Oke, selamat pagi semua, sehat semuanya. Biasa jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.